mengarah ke siapa? Jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Konflik antara PKB dan juga PBNU semakin memanas. Terbaru, mantan politikus PKB, Effendi Khoiri alias Gus Coy, akan memenuhi undangan Pansus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Rabu besok. Dia akan memberikan keterangan soal riwayat kudeta terhadap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur oleh Muhaimin Iskandar dari kursi Ketua Umum PKB. Gus Coy sempat menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Luar Biasa PKB Kubu Gus Dur pada 2008 lalu. Kala itu PKB mengalami konflik internal antara Kubu Gus Dur dan Kubu Caimin. Mantan politikus PKB tersebut akan diminta datang ke PBNU guna menjelaskan Muhaimin Iskandar akhirnya menjadi Ketua Umum PBNU. Effendi dinilai mengetahui secara rinci dinamika yang terjadi saat Muhaimin bisa menguasai PKB mengalahkan kubu Gus Dur. Baginya, undangan ini bukan undangan orang per orang di PBNU, melainkan PBNU secara institusional. Undangan kepada Gus Coy sendiri ditandatangani oleh anggota tim asistensi bentukan PBNU yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Amin Said Husni dan Faisal Saimima sebagai Wakil Sekjen. Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum, diantaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR. Konflik terbuka itu ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Caimin, baik di media sosial maupun media massa. Yang pertama kita menghormatilah respon yang dilakukan oleh PKB dalam rangka menyikapi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh PBNU. Saya ulang, kita juga siap untuk berproses, siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua, ya, isu-isu yang berkembang dalam proses ini tentu isu-isu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edi tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya, tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan, dan kita makanya ingin supaya kalau toh ada pelaporan, ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Mantan Sekjen PKB Lukman Edi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik setelah memberikan keterangan kepada tim panel PBNU pada 31 Juli lalu. Lukman pun menyatakan siap menghadapi laporan yang dilayangkan oleh PKB. Menurut Lukman Edi, persoalan internal tidak selayaknya dilaporkan ke pihak kepolisian. Pelaporan ini menunjukkan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin anti kritik. Dia menilai orang yang anti kritik seperti Caimin tidak layak memimpin partai. Lukman juga menyebut kritikan seharusnya dibalas oleh fakta. Meski begitu, dirinya menilai pelaporan tersebut justru akan membuka fakta-fakta kepada publik. Sementara itu, Rais Syuriah PBNU, Khalil Nafis mengatakan laporan polisi seperti itu adalah hak warga negara. Diketahui PKB melaporkan Lukman Edi ke Bareskrim Polri tertanggal 5 Agustus 2024. Cucun menduga Lukman Edi melanggar ketentuan pidana karena telah mencemarkan nama baik PKB dan pimpinan partai Muhaimin Iskandar. Beberapa pernyataan Lukman yang dinilai merugikan PKB antara lain terkait transparansi tata kelola keuangan di partai. Dipanggil ke Bareskrim gitu, dari PBNU sendiri apakah akan mendampingi secara hukum atau bagaimana? Tergantung Pak Lukman Edi ingin didampingi atau tidak. Jadi yang saya sudah tahu, ya, konfirmasi beliau siap, sangat siap. Gus, ini kan pelaporan mungkin aja berdampak sama yang akan dipanggil gitu, dan takut ini jaminan dari PBNU untuk... Nggak ada, nggak perlu takut lah. Saya kira selama kita bicara apa adanya, ya, punya fakta, punya data, ya tidak perlu ada yang takut. Dan Pak Lukman Edi nggak takut sama sekali. Tapi Pak Lukman Edi sendiri apakah meminta bantuan terhadap PBNU? Karena kan sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum.
Sampai hari ini belum. Ya beliau siap untuk berproses, siap untuk menghadapi. Nah selebihnya nanti bisa tanya langsung sama beliau. Itu spesifik Gus Coy kan mau ditanya soal kudeta Gus Dur ya tahun 2008 itu apa yang dibahas nanti selain itu? Ya belum tahu, tunggu besok, tunggu Pak Effendi ya. Itu ya. Matur nuwun yuk. Markas PBNU dijaga ratusan anggota Banser selama 24 jam pada Senin 5 Agustus. Mereka bersiaga dari aksi demonstrasi yang berpotensi terjadi menargetkan markas PBNU di Jakarta Pusat. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Adin Jauharudin, mengatakan 8 juta anggota Banser di seluruh Indonesia juga telah diminta siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengawal PBNU. Dia tak segan meminta agar kader Banser memukul mundur jika ada pendemo yang datang kembali ke kantor PBNU. Pengumpulan anggota Banser ini buntut dari aksi demonstrasi di depan kantor PBNU pada Jumat 2 Agustus lalu. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meminta para anggota Banser menahan diri dan tidak bertindak sendiri. Banyak kader Banser yang bergejolak dan merasa emosi atas konflik yang sedang terjadi yang melibatkan PBNU dan PKB. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait pun menilai seharusnya yang dijaga ialah Kitab Nahdlatul Ulama 1962. Diketahui kita memiliki arti garis besar perjuangan. Yang jelas PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. PBNU satu entitas, PKB satu entitas. Mari kita jaga jalan sesuai dengan konstitusi. Jadi PBNU dan PKB tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur undang-undang ormas, yang satu diatur undang-undang partai politik. Jaga jalan sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh. Tapi kalau keduanya hubungannya lebih panas, gimana? Kenapa? Orang nggak ada hubungan kok panas. Berarti sekarang Ya karena ada yang membuat kisruh. Yang jelas PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menuding Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mengambil alih PKB. Ia menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Gus Ipul tak punya kartu tanda anggota PKB. Jazilul pun membandingkan keanggotaan Gus Yahya dan Gus Ipul yang menurutnya tidak memiliki asal-usul dengan keanggotaan dirinya di PKB yang juga aktif sebagai pengurus NU. Dia menyinggung aturan dasar NU agar ulama menjaga adab dan tata krama, tidak saling merecoki antar organisasi. Sementara itu Gus Ipul menanggapi santai perihal tersebut. Menurutnya, PKB secara struktural dilahirkan oleh PBNU. Dia pun mengantongi dokumen-dokumen terkait. Namun, ia juga menyebut bahwa proses tim 5 bentukan PBNU yang ingin meluruskan sejarah PKB itu bakal tetap diluruskan. Diketahui belakangan tensi memanas antara PBNU dan PKB. Mereka saling tuding terkait lahirnya PKB dan juga oknum-oknum yang dinilai ingin merebut PKB. Ya nggak apa-apa lah, apa saja. Tapi yang paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Itu aja. Ya. Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja. Kesimpulan tim 5 targetnya kapan, Gus?
Nah nanti belum tahu, belum ada laporan, tapi insya Allah sih akan ada kesimpulan pada saatnya. Ya, ada lagi? Cukup. Mengarah Kan ke siapa jelas gitu? Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh. Itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik, termasuk juga di Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Hitoh 1926, bahwa NU ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. Jangan cawe-cawe di politik. KTA dari mana? Nggak ada KTA-nya. Kalau saya malah jajaran Suriah PCNU Tangerang Selatan. Saya juga ketua PWNU DKI. Makanya saya ingin luruskan, toh Nahdlatul Ulama yang termuat di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, ayo ditegakkan. Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar Indo. Terus sekali lagi Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada. Demikian Viral News kali ini, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.